Halo, apa kabar rekan-rekan kawanku semuanya? Satu perjuangan, satu nasib dengan saya. Nasibnya apa ya? Kita nasibnya saat ini sedang menjalani rutinitas seperti biasanya, yaitu tentang perpuyuhan kawanku semuanya. Nah, di sini coba saya langsung menjelaskan ada beberapa pertanyaan yang ada di rekan-rekan ini masih banyak. Saya pakai kursi ya, capek kita duduk. Ya, dari rekan-rekan ini masih banyaknya sekali pertanyaan yang belum memahami, belum dipahami apa itu telur fertil. Begini Pak, kalau telur fertil ini saya pegang telur ya, biar supaya tidak ada dusta di antara kita. Nah, ini telur, ini adalah telur fertil. Saya jelaskan secara kasat mata antara telur fertil dengan telur konsumsi itu sama secara kasat mata. Ini tidak bisa dibedakan secara fisik, itu tidak bisa dibedakan antara telur konsumsi dengan telur tetas. Yang tahu perbedaannya siapa? Yang punya telur. Misalkan kayak saya punya kandang, yang tahu ini fertil ini enggak ya cuman saya. Masalahnya kalau kita tengok, kalau kita lihat dari kasat mata seperti ini, telur fertil mana telur konsumsi itu tidak tahu. Yang tahu siapa? Ya peternaknya. Kenapa? Karena percampuran. Telur fertil itu adalah telur yang bisa ditetaskan. Telur itu fertil itu yang telurnya itu dibuahi. Nah, terus kemudian kenapa dibuahi? Berarti ada pejantan di sini untuk dikawinkan. Itulah namanya telur fertil. Nah, terus kemudian telur konsumsi. Kalau untuk telur konsumsi secara kasat mata sama, Pak, sama. Kalau telur konsumsi itu tidak ada jantan di kandang, artinya tidak ada kawin. Karena dia tidak dibuat fertil, tidak dibuat untuk perkawinan, tidak dibuat untuk keturunan. Berarti kan cuman kita pelihara telur konsumsi semuanya. Gitu. Jadi perbedaan antara telur konsumsi dengan telur fertil itu secara kasat mata itu tidak tahu kita, tidak nampak kita. Yang tahu siapa? Ya peternaknya. Gitu loh. Kalau kita beli di pasar Pak, terus kemudian telur itu kita tetaskan, apakah itu dijamin menetas? Ya kita nggak tahu juga. Apakah itu telur konsumsi ataukah itu telur fertil yang ada di pasaran, kita nggak tahu. Kalau mau beli yang telur fertil, itu ya ke kandang. Pastikan di dalam kandang itu ada jantannya, ada perkawinannya di situ. Gitu. Jadi kita tahu fertil dengan tidaknya itu kalau di dalam mesin itu sudah 4 hari atau 5 hari, itu dicek. Kalau dianya masuk ke dalam mesin itu 4 hari, 5 hari di senter itu sudah ada akarnya, ada di video saya, ya ada di video saya itu. Nah itu berangkat dari situ, itu di 5 hari lah atau 4 hari itu bisa dipastikan ini fertil atau infertil. Kalau infertil itu gagal, kalau fertil bagus, kan gitu. Bisa dicek lewat situ. Tetapi kalau kita mau beli di pasar, ya, kalau beli di pasar itu kita tidak jamin apakah ini telur fertil atau konsumsi. Karena apa? Telur fertil itu bisa dijadikan telur konsumsi hanya sebatas 10 hari ke bawah. Lewat dari 10 hari itu sudah tidak bisa kawan. Itu sudah tidak bisa. Karena apa? Karena ada fertilnya, ada calon embrionya, ada calon anak puyuhnya di dalam telur gitu. Nah, itu kalau untuk menganalisa agar supaya kita tahu dari segi fisik, Pak, apakah ini fertil ataukah ini konsumsi, itu ciri-cirinya seperti apa kalau dari kasat mata seperti ini? Nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Kita nggak tahu. Makanya kembali lagi ke awal. Yang tahu peternaknya. Karena peternak itu tahu campurannya. Gitu loh. Nah, kalau untuk lebih jelasnya lagi, mau memastikan ini fertil ataukah konsumsi, rekan-rekan itu ke kandangnya. Atau mungkin kita kalau pesan telur fertil, Pak, fertil, ya fertil.
Pak konsumsi Pak, iya konsumsi. Antara telur konsumsi dengan fertil itu tidak bisa disamakan. Bedanya di mana? Nah, perbedaan telur fertil dengan konsumsi, perbedaannya itu kalau fertil lewat dari 10 hari itu sudah tidak bisa dikonsumsi. Kenapa tidak bisa dikonsumsi? Karena itu di situ sudah ada embrionya. Nggak bisa dikonsumsinya di mana? Kalaupun itu direbus, ya kalaupun itu direbus, itu kuningnya nggak bisa keras, Pak. Seringkali saya sampaikan seperti itu. Nah, kalau telur konsumsi, lewat 10 hari nggak masalah. Di atas meja, di atas tray, di atas piring seperti ini masih bisa tahan sekitar 21 hari. Nah, itu perbedaannya antara fertil dengan telur konsumsi. Nah, begitu rekan-rekanku ya. Jadi ke depan next nanti saya jelaskan meningkat lagi untuk sebutan telur FS, terus kemudian GPS, terus kemudian ya itulah pokoknya singkatan-singkatan itu nanti coba kita jelaskan nanti di video saya yang selanjutnya. Oleh karena itu ikuti terus perubahan-perubahan video, ikuti terus ikuti terus konten saya, ikuti terus channel saya agar supaya kita sama-sama belajar untuk bisa di ternak puyuh ini ya. Kalau kita mengikuti konten, mengikuti alur, mengikuti cerita dari awal sampai akhir ya nanti berkemungkinan mudah-mudahan sukses ya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebih next di video berikutnya silahkan ditekan tombol lonceng atau di subscribe agar supaya tetap notifikasi ada pemberitahuan. Ya, kurang lebih mohon maaf, salam ceketer untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.